Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Imam Rifaldi, yang kedua Risa Modanjani, yang ketiga Abian Abyu. Kami akan menjelaskan materi bab 3 auditing syariah yang berjudul Filosofi, Paradigma, dan Sejarah Auditing. Abian Abyu akan menjelaskan tentang filosofi auditing. Imam Rifaldi akan menjelaskan karakteristik pendekatan filosofis auditing. Risa Modanjani akan menjelaskan tentang metodologi auditing. Imam Rifaldi akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam. Materi yang pertama yaitu makna filosofis auditing. Filosofi menurut Webster Dictionary adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman umum terhadap nilai dan realitas melalui kegiatan pemikiran, bukan melalui pengamatan lapangan. Dan auditing menurut Arena dan Leobeck, auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari penjelasan di atas, maka filosofi auditing merupakan kegiatan olah pikir yang membahas ilmu auditing baik dari aspek realitasnya maupun nilainya. Selanjutnya, auditing dalam pandangan Islam berdasarkan surat Asy-Syura ayat 181 sampai 184 yang berbunyi, "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kalian merugikan manusia pada haknya, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu." Dan surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dari kedua surah tersebut dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka transaksi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dalam akuntansi disebut sebagai auditing. Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Berdasarkan ayat di atas, auditing disebut sebagai tabayun. Tabayun adalah meneliti dan menyeleksi berita dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas dan benar permasalahannya. Dan dapat kita pelajari dari surat Al-Hujurat ayat 6 ini bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk menjamin kebenaran atas laporan keuangan tersebut dan tidak merugikan atau menimbulkan musibah bagi pihak yang menggunakan informasi atas laporan keuangan tersebut. Baik, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan terkait materi yaitu karakteristik pendekatan filosofi auditing. Ada 3 bagian, yaitu karakteristik filosofi auditing, kedua pendekatan perumusan accounting dan auditing, ketiga kode etik akuntan dan auditor. Yang pertama, karakteristik filosofi auditing. Pendekatannya dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu ada comprehension, ada perspektif, ada insight yang
ada vision. Comprehension yaitu menunjukkan pemahaman keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian saja. Dalam auditing, pertimbangan dari konsep seperti bahan pembuktian, hal pemerintah, pemeliharaan, disclosure, dan dependensi. Dan yang perspektif yaitu pandangan pendekatan filosofi yang mengeksplorasi kebenaran sampai ke akarnya. Namun untuk itu auditor itu harus mempunyai wawasan yang sangat luas supaya mendapatkan kebenaran secara signifikasi akan hal berbagai dalam pembuktian auditor. Kemudian yang C ada insight, yaitu memberikan sebuah asumsi-asumsi yang secara rasional. Yang D vision, dalam pendekatan filosofi auditing harus mempunyai isi kehidupan yang jelas, harus mempunyai misi kehidupan yang jelas. Visi ini akan membantu auditor dalam hal memberikan sebuah keyakinan, melihat jauh ke depan dalam memvisualkan prospek dan tujuan. Kemudian yang kedua ada pendekatan perumusan accounting dan auditing. Pendekatan ini yaitu ada dua cara. Yang pertama, menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya, kemudian menjadikan tujuan tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkan dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. Kemudian yang B itu dengan memulai tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya sesuai menurut hukum syariat dalam hal menerima hal yang konsisten dengan hukum syariat dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Oke, lanjut yang ketiga yaitu kode etik akuntan dan auditor. Kode etik akuntan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Islam. Kemudian ada beberapa bagian landasan kode etik, di antaranya yaitu ada integritas, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran, dan bekerja secara sempurna. Integritas itu dalam Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlu memandu seluruh perilakunya, tingkah laku, akhlak. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Yang kedua yaitu keikhlasan. Dalam akuntan auditor itu harus mencari sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan ikhlas, bukan sebuah mencari nama doang, pura-pura, hipokrit, dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketakwaan. Takwa dalam seorang itu merupakan sikap ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dengan syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman, yang zalim, orang yang zalim, dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah. Bagi yang terakhir yaitu kebenaran dan bekerja secara sempurna. Seorang akuntan atau auditor itu tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tegas dalam profesinya dengan melaksanakan sebuah tugas yang dibebankan kepadanya dengan sesempurna mungkin. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi auditing. Nah, yang pertama ada auditing sebagai sains. Menurut Mauns dan Saraf, perumusan metodologi auditing diantaranya itu ada 7.
Yang pertama, mengakui adanya masalah dengan kesediaan menerima penugasan. Yang kedua, mengamati fakta-fakta yang relevan terhadap masalah. Yang ketiga, memilih problem menjadi berbagai problem individual. Yang keempat, menentukan kecukupan bukti yang berkaitan dengan problem individu. Yang kelima, memilih teknik audit dan menyusun prosedur yang tepat. Yang keenam, pengumpulan bukti. Nah, yang ketujuh, menilai kecukupan bukti dengan melihat. Menilai kecukupan bukti dengan melihat yaitu ada 6. Yang pertama, keterkaitan dengan keabsahan. Yang kedua, melihat petunjuk adanya masalah baru. Yang ketiga, melihat kecukupan untuk mengambil keputusan profesional. Yang keempat, perumusan kesimpulan profesional. Yang kelima, menurut problem individual. Yang keenam, secara keseluruhan. Metode ini merupakan tahapan yang dilalui oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas profesinya, mulai penugasan, pengumpulan bukti, sampai pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ini khusus value judgment. Khusus dalam proses pengambilan keputusan atau value judgment, Maus dan Saraf mengemukakan beberapa tahapan berikut, yaitu ada 7. Yang pertama, pengakuan masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pemilihan beberapa alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, menilai alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, melihat pengalaman masa lalu dalam kasus yang sama. Yang keenam, mempertimbangkan akibat dari alternatif yang ada. Yang ketujuh, melihat kesesuaian alternatif itu dengan prinsip dan sifat profesinya. Yang ketiga, perumusan kesimpulan. Dalam proses pengambilan keputusan, auditor harus memiliki pengetahuan teknik, metode pemeriksaan, serta kemampuan menggunakan pertimbangan profesi yang membutuhkan pengalaman, pengetahuan, ingatan, persepsi, imajinasi, dan tanggung jawab yang besar terhadap integrasi profesi. Baik teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, asal usul dan perkembangan auditing. Kemudian yang kedua, perkembangan akuntansi di negara Islam. Yang ketiga ada accounting and auditing standard for Islamic financial institution, atau dikenal dengan AAOIV. Baik, kita lanjut. Yang pertama, asal usul dan perkembangan auditing. Auditing adalah sebuah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten dalam hal menentukan sebuah informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Oke, baik. Yang selanjutnya itu asal usul auditing dan akuntansi. Asal usul auditing dan akuntansi ini pada awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai formasi kantor-kantor Pada awalnya, audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bukan merupakan pejabat perusahaan atau mereka yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya sebagai perwakilan pemegang saham. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pasar,
serta perundang-undangan yang segera direvisi. Profesi akuntan mulai banyak dibutuhkan. Kenapa? Karena hal ini ditandai dengan munculnya dengan berbagai formasi kantor-kantor audit di berbagai lainnya. Beberapa di antaranya itu kantor-kantor audit dari Inggris kuno seperti Deloitte and Co, dan Pat Marwack and Michael and Pricewaterhouse and Co yang masih dapat ditelusuri sampai saat ini serta masih membuka praktik di Australia ataupun di luar Australia. Kemudian yang bagian B, munculnya auditing pra-Islam. Dari studi sejarah peradaban tampak besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Berarti perhatian terhadap akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha setiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya sejak mulai berangkat sampai pulang kembali, sehingga hitungan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan pada keuangannya. Setelah perkembangannya negeri, bertambahnya apabila masuknya imigran dari negara tetangga dan berkembangnya perdagangan serta timbulnya usaha-usaha intervensi perdagangan, semakin kuatlah perhatian bangsa Arab terhadap pembukuan dagang untuk menjelaskan terkait utang piutang. Orang Yahudi pada waktu itu menyimpan daftar-daftar dagang, semua telah tampak jelas dalam sejarah peradaban bangsa Arab. Kemudian yang bagian C, yaitu munculnya auditing di negara Islam. Semenjak kehadiran Islam di semenanjung Arab dipimpin oleh Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Terdapat undang-undang Khulafaur Rasyidin para sahabat Nabi, terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perseroan. Rasulullah SAW juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani. Rasulullah SAW juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan Hafizatul Amwal, yaitu pengawas keuangan atau auditing. Sistem auditing secara tidak langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan bahwa apabila orang beriman bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu meneruskannya dengan benar dan menghadirkan saksi-saksi dalam perjanjian utang piutangnya. Jadi harus ada saksi itu kalau dalam utang piutang. Kalau dalam Islam kemudian yang bagian D, auditing dan syariah di Indonesia. Audit yang saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang hanya menilai aspek ekonominya. Oleh karena itu, aspek di luar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Meskipun demikian, dalam penerapannya,
Audit syariah memiliki tantangan tersendiri. Antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini. Ya, setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi kendala besar penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut, yaitu yang pertama, kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi, dan isu terkait independensi. Baik, lanjut yang kedua, yaitu perkembangan akuntansi di negara Islam. Di negara Islam, para akuntan terbagi dalam 7 fungsi. 6 fungsinya berkaitan dengan pekerjaan akuntansi dan 1 fungsi khusus untuk mengoreksi pembukuan. Fungsi pengoreksian pembukuan memiliki kepentingan khusus, disebutnya dengan muroja'al hisabat atau pengoreksian pembukuan atau auditing. Kalau dalam pengakurasian pembukuan itu disebutnya itu tadqiqul hisabat. Kalau dalam pengawasan eksternal ar-riqabatul kharijiyah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, accounting and auditing standards for Islamic financial institution. Ini awalnya sebuah organisasi yang dinamakan Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 Hijriah, atau kalau dalam tanggal ini 26 Februari 1990 di Algeria. Ada prinsip-prinsip umum audit AAOIV, diantaranya yaitu ada auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu auditor ini harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum